Hormati para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua, bil khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sali, juga para jamaah sekalian, para aparatur pemerintah, Bapak RT, ada Bapak RT, ada. Alhamdulillah. Bapak RW, Bapak Mandor, dan semuanya kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kita sampai dengan saat ini, bil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Walaupun Covid masih belum selesai, walaupun Covid masih ada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena ini nikmat yang pokok buat kita. Karena kalau badan kita enggak sehat, Pak, kita enggak bisa ngapa-ngapain, betul? Betul. Kalau badan kita kurang sehat, badan kita sakit, kita enggak bisa usaha, betul? Betul. Kita enggak bisa nyari uang, betul? Betul. Kita enggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kita ibadah. Kalau kurang sehat atau sakit, maka kita ibadahnya terganggu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan melimpahkan dari junjungan alam baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat itu disampaikan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan juga tercurah salawat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibaratnya begini, Pak, kalau kita nuang air di gelas, kalau senantiasa itu gelas kita kucurin air, kira-kira airnya luber enggak, Pak? Luber enggak, Pak? Luber. Kecuali gelasnya bocor, ya. Luber itu gelas, kupaeda luber, airnya kemana-mana. Begitupun kalau kita membaca sholawat kepada baginda Rasul, semakin banyak salawat kita sanjungkan kepada baginda Rasul, maka lama-kelamaan salawat itu pun akan luber sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita diundang oleh keluarga besar dari Bapak Jamaluddin, yang mana beliau pada malam hari ini mengadakan tasyakuran, syukur nikmah atas kehadiran putra beliau, atas kelahiran putra beliau yang alhamdulillah pada malam hari ini diadakan acara akekahan. Kebetulan malam ini adalah malam Senin. Betul nggak malam Senin, Pak? Kali ada yang nggak tahu. Kebetulan malam ini malam Senin dan bulannya bulan Rabiul Awal. Tepat sekali kalau pada malam hari ini kita juga sekaligus mengadakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membacakan
Maulid Arban Janji, membaca sholawat, ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau baginda Rasul dilahirkan pada malam Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan masanya jauh dari masa kita sekarang, Pak. Beliau lahir kurang lebih 1400 tahun yang lalu, hampir 15 abad. Hampir 15 abad. Artinya zaman kita kepada zaman baginda Rasul sudah begitu amat jauh. Tetapi walaupun begitu, alhamdulillah kita masih kuat iman kepada Allah, masih kuat iman kita kepada baginda Rasulullah. Beriman sama Allah, Pak, beriman. Beriman sama Nabi, beriman. Alhamdulillah. Apa buktinya kita beriman kepada Nabi? Kurang lebih 9 kali dalam sholat kita mengucapkan syahadat, betul? 9 kali setiap sholat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah. Ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah. Saya tanya, pernah ketemu Nabi, Pak? Pak, pernah ketemu Nabi? Belum. Mimpiin Nabi pernah? Kalau mimpiin artis? Biasanya kita kalau mau artis mah sering mimpiin. Apalagi ibu-ibu, ya, yang suka nonton apa itu Ikatan Cinta, ya. Iya. Suka ngimpiin itu yang namanya Aldebaran. Juga bapak-bapak mungkin yang suka nonton, ya, Ikatan Cinta, suka ngimpiin itu yang namanya Andin kesemsem sampai ke bawah tidur. Tapi kita kadang-kadang ngimpiin Nabi susah banget, betul nggak, Pak? Iya, susah banget kita kalau ngimpiin Nabi. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah ngelihat wajah Nabi, tetapi kita beriman kepada Allah. Ini adalah satu rahmat dari Allah, satu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika baginda Rasul bertanya kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat ditanya oleh baginda Rasulullah, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang paling beruntung?" Para sahabat saling tengok kiri tengok kanan, Pak. Kayak kita begitu kalau ditanya, ya, apalagi kalau lagi ditagih utang, Pak, ya. Begitu ada yang datang nagih utang, pura-pura tengok kiri tengok kanan. Begitu ditanya sama Nabi, "Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang paling beruntung?" Ada salah seorang yang menjawab, "Ya Rasulullah, yang paling beruntung itu adalah para malaikat. Para malaikat hamba Allah yang paling beruntung." Kemudian kata Nabi, "Wahai sahabatku, wajar kalau malaikat beruntung. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, tidak pernah berbuat maksiat, kerjaannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita mah dikasih nafsu oleh Allah, dikasih akal oleh Allah, makanya wajar kalau manusia mah kadang baik, kadang juga tidak baik. Kadang rajin sholat, kadang lagi malas sholat. Kenapa? Karena manusia mah diciptakan oleh Allah diberi hawa nafsu.
diberikan keinginan oleh Allah. Kalau seandainya manusia kayak malaikat, ini dunia ini nggak indah, Pak. Nggak indah. Nggak ada yang pengen bangun rumah mewah, nggak ada yang pengen bikin pabrik, ya. Kagak ada yang pengen bikin tempat-tempat hiburan, nggak ada yang pengen bikin jalan raya, nggak ada yang pengen naik mobil. Kenapa? Karena kagak punya nafsu. Enak gak kira-kira hidup kalau begitu, Pak? Nggak enak. Tapi Allah ciptakan manusia, Allah kasih akal dan kasih nafsu. Tapi malaikat hanya Allah kasih akal, tapi tidak Allah kasih nafsu. Makanya malaikat selalu taat kepada Allah. Ada malaikat yang diciptakan, diperintahkan suruh sujud aja nggak bangun-bangun. Ada yang diperintahkan untuk ruku aja itu malaikat. Kalau kita kan kagak. Kadang diperintah sholat susah. Betul, Pak? Azan udah berkumandang, tetapi masih aja di depan TV. Apalagi ibu-ibu kata anaknya, "Mak, udah azan, Mak. Ntar ditanggung nih, dikit lagi sinetron." Begitu. Ya. Makanya kata baginda Rasul, wajar kalau malaikat itu beruntung, karena dia nggak punya nafsu, selalu taat kepada Allah. Kemudian ada lagi yang jawab, "Ya Rasulullah, kalau begitu yang beruntung kami para sahabatmu ya Rasulullah. Kami yang bersama-sama kamu berjuang ya Rasulullah. Kami yang pertama kali menyambut dakwahmu ya Rasulullah. Kami yang selalu menyertai kamu di dalam berjuang menyebarkan Islam ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah? Wajar kalau kalian itu beruntung. Kenapa? Karena kalian berjumpa dengan aku, bertemu dengan aku, berjalan bersama aku, bisa melihat wajahku. Wajar kalau kalian beruntung dan kalian beriman kepadaku. Tapi ketahuilah kata baginda Rasul, nanti setelah zaman kamu ini ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa kita? Makanya kata baginda Rasul, tuba liman adrakani wa amana bi, summa tuba, summa tuba lam yudrikni wa amana bi. Kata tuba liman adrakani wa amana bi, beruntung bagi orang yang pernah berjumpa dengan aku dan dia beriman kepadaku. Tetapi kata baginda Rasul, beruntung dan beruntung orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku dan dia beriman kepadaku. Alhamdulillah. Makanya jaga iman kita, ya. Jaga iman kita jangan sampai lepas. Jaga iman kita jangan sampai copot di dalam hati kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini Bapak Jamaluddin beserta keluarga ini termasuk keluarga yang sangat cinta. Termasuk keluarga yang cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena orang kalau ngaku cinta, Pak, saya tanya, orang kalau ngaku cinta pasti ngikutin apa yang dianjurkan oleh orang yang dicintai, betul? Kalau kita cinta sama istri, apapun permintaan istri akan kita penuhi. Seorang pemuda yang cinta sama pacarnya, apapun yang dipinta oleh pacarnya pasti dipenuhi, betul? Itu namanya cinta. Kalau ngaku cinta doang, nong, saya cinta sama kamu nong, tapi kata pacarnya, bang, tolong beliin saya ayam geprek.
tolong beliin saya ayam geprek. Nggak pernah dibeliin, berarti cintanya dusta. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada baginda Rasulullah, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manidda'a hubban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ghairi tibai sunnatihi fahuwa katabun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada baginda Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti sunnahnya, maka dia adalah orang yang berdusta. Apa salah satu sunnah dari baginda Rasul ini malam ini diadakan? Tasyakuran akikah seorang anak. Sekarang di zaman sekarang ini Pak, Masya Allah, acara akikah ini udah tergusur dengan acara ulang tahun. Betul? Orang tua lebih rela berkorban banyak keluar harta demi merayakan hari ulang tahun anaknya, padahal anaknya belum pernah diakikahkan. Betul? Kira-kira ulang tahun itu dianjurkan sama Nabi enggak? Kagak. Ulang tahun itu enggak diajarkan sama Nabi. Yang diajarkan sama Nabi apa? Tasyakuran ketika kita mempunyai anak, yaitu mengadakan akikah. Tapi sekarang acara akikah kayak begini nih udah dianggapnya kuno. Betul Pak? Udah dianggapnya ketinggalan zaman. Makanya orang tua sekarang pada gengsi kalau ngadain akikah. Ya, akikah diadain ya. Kemudian manggil yang baca rawi, kemudian pakai robana bentabok katanya. Masya Allah ya. Iya. Tetapi kalau ngadain acara ulang tahun, utang-utang dibelain ya. Sampai nganggap dangdut. Ya, untungnya sekarang ada COVID nih, ya, ada COVID, ya, nggak boleh kerumunan. Ya. Coba kalau seandainya kagak ada bencana COVID kayak begini nih, wow, acara ulang tahun manggil dangdut, acara ulang tahun manggil lenong. Ada yang ngajar nanti kalau ulang tahun anak gua mau manggil lenong 7 hari 7 malam, Masya Allah, ya, tabarakallah. Ini adalah acara yang disenangi, yang disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini Bapak Jamaluddin dan Ibu Siti Fatimah. Beliau mengadakan acara ini, mudah-mudahan diikuti oleh warga kampung Salembaran semuanya. Amin. Amin. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan satu sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, kemudian ada yang lain mengikuti, insya Allah dia akan dapat pahalanya. Alhamdulillah. Ini gara-gara Bapak Jamaluddin nama Ibu Siti Fatimah ngadain acara begini nih. Besok tetangganya nanya, Bang Jamal, ada apa? Itu acara ini dari mana itu? Panggil segala hadra, udah jangan khawatir, hubungin aja adik saya Bang Abel katanya. Ya. Saya pengen tuh ngadain acara begitu, kenapa resep kedengerannya, indah kedengerannya, adem. Besok saya ngadain kalau anak saya lahir. Akhirnya alhamdulillah ada yang ngikutin. Dapat nggak kebaikan dari acara tersebut Bapak Jamaluddin? Dapat pahalanya. Ya. Orang yang mengadakan acara kebaikan, kemudian yang lain mengikuti, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Begini, ini sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang tua diberikan anak oleh Allah, itu suatu nikmat yang luar biasa. Betul nggak Pak? Jangan kita sangka nikmat itu harta saja. Orang kalau dikasih anak tidak gembira, salah.
Dianggap nikmat itu kalau dia punya harta banyak, punya mobil banyak, punya rumah mewah, dikira udah kaya. Kalau nggak punya anak belum kaya, betul Pak? Betul. Orang kaya itu siapa? Orang yang punya anak, punya generasi keturunan. Coba kalau Bapak kemana-mana yang ditanyain mobil, Bapak misalnya ketemu temen lagi jalan-jalan, ya ke Arkadia, kita mau dekat aja di Arkadia dah, ya nggak pakai modal banyak. Jalan ke Arkadia ketemu temen yang ditanya apa? Anak, udah punya anak berapa? Ya, udah ngawinin belum? Udah punya cucu belum? Anak. Itu yang ditanyain. Mana bini mandul? Iya. Iya. Ada juga yang nyeletuk nanyain bini lagi, bininya masih satu apa udah dua. Ya. Jangan nanti Bu Siti Fatimah, ya Ibu Siti Fatimah lagi khawatir sama Bang Jamaluddin, ya jangan tanyain istri mah jangan yang ditanyain, ya. Anak yang ditanyain. Itu buktinya apa? Bukti nikmat yang sangat luar biasa bagi kita adalah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang gak dikasih anak oleh Allah, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi nggak punya anak. Kira-kira enak nggak Pak? Kagak. Masya Allah, kita meninggal dunia, siapa nantinya akan ngerawat kita? Ketika kita meninggal dunia, siapa nantinya akan mendoakan kita? Ketika kita meninggal dunia, nanti harta kita siapa yang akan menjaganya? Makanya anak ini perlu disyukuri. Ketika kita diberikan anak oleh Allah, maka kita bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, tidak berterima kasih kepada aku, kata Allah, maka nikmatku sangat pedih. Ini Bapak Jamaluddin, jangan khawatir Pak. Ini semua biaya yang udah dikeluarkan oleh Bang Jamaluddin beserta Ibu Siti Fatimah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan diganti. Kenapa? Karena beliau melaksanakan sunnah daripada sunnahnya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah, beliau telah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kita kalau punya anak Pak, Bu, ada ibu-ibu ada. Kalau kita punya anak belum diakekahin, itu kita masih megang gadean. Megang gadean. Maksudnya apa megang gadean? Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau mengatakan idza lam ya'uqa, kalau anak itu belum diakekahan, belum diakekahin, falam yashfa liwalidayhi yaumal qiyamah, anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak itu belum kita akekahkan, itu anak nanti nggak bisa memberikan kita syafaat di yaumil kiamah. Kenapa? Karena nggak dikasih izin sama Allah. Kagak dikasih izin sama Allah untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena belum dibayar gadeannya. Jadi ibarat kita punya motor, kita baru megang gadean, belum milik kita sepenuhnya. Makanya kita sebagai orang tua, kata baginda Rasul, kalau kita punya anak,
sunnah kita akekahkan. Kalau laki-laki apa? Motong kambing 2. Kalau perempuan 1. Ya. Jangan ditawar, Pak. Jangan ditawar. Janganlah 1 aja dah, biar laki-laki juga dah. Jangan. Ini mah kita takarrub kepada Allah. Niat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita niat takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, masih ditawar, berarti kita belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak berani berkorban kita. Ya. Kalau harta gampang kita cari, Pak, gampang kita cari. Ya. Tetapi kalau seandainya Allah tidak memberikan kita karunia yang besar itu, Masya Allah, Allah cabut nikmatnya. Na'udzubillah. Ya. Makanya bersyukur ketika kita dikasih anak. Makanya kita orang tua sunnah untuk mengakekahkan anak. Bagaimana mengakekahkan anak? Tudbahu, disembelih yaumas sabi'i, pada hari yang ke-7. Beli kambing. Punya anak umur 7 hari, beli kambing. Beli kambing, disembelih itu kambing pada hari yang ke-7. Aduh, belum punya Ustaz, bagaimana? Tunggu sampai 14 hari. 14 hari belum punya, tunggu sampai 21 hari. 21 hari belum punya, tunggu sampai balik. Gak apa-apa sampai balik. Yeah. Anak kita udah SMA atau sudah SMP belum diakekahkan, kita akekahkan, gak apa-apa. Kalau kita udah punya, yeah. Kalau kita udah mampu, selama anak itu belum balik, kita masih ada kesunahan untuk mengakekahkan anak. Tapi kalau anak itu sudah balik, maka waktu akekahan itu sudah hilang bagi kita orang tua. Bagaimana kalau kita akekahkan? Boleh diakekahkan, cuma waktu kita untuk mendapatkan sunnah yang afdolnya sudah habis. Bagaimana kalau orang tua belum mengakekahkan? Kita sebagai anak mampu, punya uang, akekah sendiri. Akekah sendiri. Masa kita beli HP 5 juta kuat? Betul enggak? 5 juta itu HP kuat. Masa beli kambing? Ya, kita nih udah punya kerjaan. Ini adik-adik ya. Kita udah punya kerjaan. Kita tanya baba, emak, dulu kita udah diakekahin belum? Waduh, belum. Emak sama baba enggak punya rezeki. Ya, belum diakekahin. Alhamdulillah nih, berkat kita kerja, berkat saya kerja, saya punya simpanan 5 juta. Saya pengen beli kambing 2. Cari kambing yang 2,5. Itu akekah. Ini kagak. Beli HP yang mahal kebeli. Gila pancing ajoran yang 2 juta 3 juta kebeli. Ya, ini ada yang gila mancing, ada ini. Ada. Yang suka mancing. Itu orang kalau lagi gila mancing, Pak, Masya Allah, reel pancing berapa duit aja dibeli itu dia. Ya, dia beli sama dia. Masa kita nggak kuat untuk mengakekahkan diri kita sendiri? Kemudian kalau setelah disembelih itu kambing, wa yuhlaku ra'suhu, itu anak diapain? Dicukur rambutnya. Nih nanti besok pagi ya, Ananda Muhammad Abdullah Himi cukur rambutnya. Karena akekah itu secara bahasa itu asy'arul ladzi ala ra'sil maulud. Secara bahasa, secara lugah, akekah itu adalah nama rambut bayi yang dilahirkan. Setiap bayi yang dilahirkan pasti ada rambutnya, betul nggak Pak? Ada rambutnya itu. Itu namanya akekah secara lugah, secara bahasa. Jadi akekah itu adalah nama rambut bayi yang dilahirkan.
Secara syariat akikah itu apa? Memotong hewan kurban, memotong hewan ternak sebagai tasyakuran karena kelahiran anak. Tuh, ya. Beda dengan kurban. Kalau kurban mah ketika Idul Adha, tapi kalau akikah mah kapan saja kita punya uang mampu untuk melaksanakan akikah, silakan. Dia berkaitan dengan kelahiran. Makanya akikah itu adalah memotong hewan ternak karena kelahiran seorang. Kemudian apakah cukup? Sudah dicukur, wayu sama dikasih nama. Ya. Udah dicukur, kasih nama, boleh namanya duluan. Ini udah dikasih nama Pak ya? Iya, udah dikasih nama. Kasih nama duluan nggak apa-apa. Kasih namanya yang bagus. Ya, karena itu hak anak. Ya. Awas orang tua, jangan menuntut anak berbakti kepada orang tua, tapi orang tua juga harus berbakti kepada anak. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua juga harus berbuat baik kepada anak, karena anak juga punya hak terhadap orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua, kemudian pengennya anak taat sama orang tua, patuh sama orang tua, pengen hak-hak orang tua dipenuhi sama anaknya. Tapi kadang-kala orang tua lupa bahwa dia tidak melaksanakan hak-hak anak. Apakah durhaka orang tua? Durhaka terhadap anak. Awas jangan salah Pak. Tidak hanya orang tua, tidak hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka sama anak. Kenapa? Karena dia orang tua itu tidak memenuhi hak-hak anaknya. Apa di antara hak anak? Di antaranya yaitu ayuh sinasmahu, ngasih nama anak yang baik. Ya. Jangan ngasih nama anak sembarangan. Pengki si bakul. Kak, kita punya anak, ngasih nama anak yang bagus. Ya. Jangan ngasih nama anak sembarangan. Pengki. Ya. Pacul. Ada yang namanya pacul ada. Masya Allah. Pak, malu anak kita Pak kalau dipanggil sama temennya. Ya. Pengki sini, Masya Allah. Ya. Namanya bagus. Tapi saya percaya kalau anak-anak sekarang mah pasti namanya bagus-bagus. Ya. Bagus-bagus, nggak ada yang pendek namanya. Panjang-panjang. Masya Allah. Lalu bagus itu menurut siapa? Menurut kita. Bagus menurut Allah. Bagus menurut baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, khairul asma ahabbu ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik yang disenangi sama Allah, nama yang diawali dengan Abdullah, nama yang diawali dengan Abdurrahman. Di sini alhamdulillah namanya Muhammad Abdullah, ini ada kata Abdullahnya. Apa itu Abdullah? Hamba Allah. Disandarkan dengan sifat Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Latif. Itu nama yang sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kalau ada yang namanya Abdullah. Ada yang namanya Abdullah ini. Iya, kadang udah dikasih nama Abdullah sama orang tuanya diganti. Ya. Apa? Wah, black sekalian. Ya. Orang tuanya udah bagus-bagus Abdullah.
Nama daripada bapaknya baginda Rasulullah Abdullah. Ya. Kemudian siapa lagi? Nama yang paling bagus yang dicintai oleh Allah yaitu Muhammad, nama yang dimulai dengan kata Muhammad. Alhamdulillah ini ada kata Muhammadnya. Muhammad Abdullah, Masya Allah. Jadi kalau sekarang anak orang tua biasanya kalau namain anak itu biasanya ngelihatnya artis, sinetron, ya. Iya. Ada yang namain anak pemain bola, main bola Ronaldo, siapa lagi tuh, Messi. Waduh. Kita punya anak Pak, kita namain yang bagus, nama itu doa. Di zaman baginda Rasulullah, ya, di zaman baginda Rasulullah, kemudian juga di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, pernah didatangi oleh rakyatnya. Rakyatnya mengadu, wahai khalifah, tolong nasihatin anak saya. Anak saya bandel banget, anak saya nakal banget, lawan sama orang tua. Kemudian ditanya sama Khalifah Umar bin Khattab, anak, kenapa kamu bandel sama orang tua, enggak nurut orang tua? Kemudian anak itu nanya, ya Khalifah, apakah saya sebagai anak punya hak sama orang tua saya? Ada hak kamu. Ya, saya pengen tuntut hak saya sama orang tua. Apa hak saya terhadap orang tua saya? Kata itu anak kepada Khalifah Umar. Di antaranya orang tua itu harus ngasih nama yang bagus kepada anaknya. Tapi apa? Khalifah, saya ini diberi nama oleh orang tua saya Juala. Apa arti Juala? Kelelawar. Masya Allah. Kelelawar. Pantas aja. Itu anak nakalnya bukan main. Ya. Makanya kita kalau namain anak Pak, udah tahu. Ya. Jangan kita sembarangan pakai bahasa Arab. Kita nggak tahu artinya, nanya sama Ustaz. Ya. Ustaz Sali tanya, Ustaz ini nama anak saya nih begini bagus nggak? Nanya. Ya. Bawa rokok aja sebungkus mah di Samsu. Ya. Iya. Bawa rokok di Samsu sebungkus. Ustaz, mohon maaf ini saya mau nanya nih nama anak saya nih kalau begini bagus nggak? Ada nggak yang begitu Ustaz? Hah? Kagak ada. Ya. Kagak ada. Begitu dipanggil, Ustaz, tolong ke rumah, ngapain? Mas tasyakuran namain anak. Namanya siapa? Waduh, namanya udah nama artis. Ya. Namanya nama apa? Pemain bola. Ya. Jadi kita harus nanya sama yang tahu artinya. Jangan sampai kita namain anak pakai bahasa Arab asal ada di Al-Quran, dipakai nama anak kita Muhammad Jahanam. Wah, Jahanam pun ada di Al-Quran. Jangan. Yeah. Nama apa lagi yang bagus? Boleh nama malaikat. Israel mah jangan. Ya. Kalau Israel mah karena serem malaikat Israel mah. Ya Jibril boleh dah. Ya. Jibril, Mikail boleh. Ya. Israfil boleh dah. Ridwan apalagi bagus Ridwan mah tuh. Ya, iya Ridwan, Muhammad Ridwan. Ya. Malaikat yang menjaga surga, senyum terus. Ya. Insya Allah kalau memang itu anak namanya Muhammad Ridwan, tafaul kepada malaikat Ridwan, insya Allah senyum aja. Apa namanya malaikat Malik, penjaga neraka, udah nggak senyum-senyum tuh anak tuh. Ya. Makanya lihat ya orang kalau namanya Malik, wah senyum-senyum. Kenapa? Karena malaikat Malik mau penjaga neraka, nggak pernah senyum dia mah. Ya. Kalau kita nggak mau namain anak dari nama malaikat, kita cari nama orang soleh. Ya. Para ulama kita cari nama anak kita nih, ulama yang kira-kira kita senang. Siapa? Habib Lutfi, Muhammad Lutfi. Ya.
Misalnya Abdul Somad, Muhammad Abdul Somad. Kenapa? Karena saya pengen anak saya kayak Ustadz Abdul Somad. Begitu. Namain ulama, namain kiai. Atau misalnya kita namain anak kita Uci Turtusi, kita ngambil dari nama Abuya. Atau kita namain anak kita namanya ya Dimiati, ya, ngambil nama ulama. Ya, nama ulama. Karena nanti Pak di yaumil qiyamah innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian. Fahsinu asma'akum kata Nabi. Maka bagusilah nama kalian. Jadi ketika nama kita bagus, kalau dipanggil sama orang kita senang nggak Pak? Aduh enak. Tapi kalau nama kita jelek malu kita. Itu yang pertama. Hak anak adalah diberi nama yang baik. Kemudian yang kedua, hak anak diakekahkan kayak begini. Tiada yang akekahkan. Kemudian yang ketiga, hak anak itu apa? Hak anak adalah ayudibahu. Diajarkan itu anak ilmu agama, dididik dengan pendidikan agama. Biar jadi anak yang soleh. Ya. Karena kita kalau udah mati Pak, kalau udah mati yang kita harapin anak yang soleh. Bagaimana anak kita mau jadi anak yang soleh kalau kita enggak didik dengan pendidikan agama? Ya, kita harapkan doa dari anak. Orang tua itu enggak pengen dikasih sama anak, betul enggak Pak? Ada enggak orang tua yang pengen dikasih sama anak uang banyak itu? Enggak sebetulnya. Orang tua itu enggak ngitung apa yang udah dia keluarkan biaya anaknya, enggak pengen dibalas. Tong, dengerin nih. Orang tua kerja siang malam banting tulang, peres keringat untuk mencari uang membiayai anaknya, enggak pengen dibalas, tapi ingin anaknya jadi anak yang soleh. Itu yang diharapin. Mendoakannya, masya Allah, kalau kita udah meninggal dunia, kita punya anak 5, malam Jumat pada baca Yasin, alhamdulillah. Satu orang satu kali Yasin. Man qara harfan wahidan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Kalau kita punya anak satu baca Yasin sampai habis, itu huruf Yasin udah berapa tuh? Dihadiahin buat kita orang tua, masya Allah, alhamdulillah. Kita udah meninggal dunia karena anak kita nggak didik dengan pendidikan agama, nggak pernah kita ajarin ngaji, nggak pernah kita masukin ke madrasah, kita nggak pernah titipin ke ustadz untuk ngajarin ngaji. Begitu kita udah meninggal dunia, malam Jumat bukan baca Yasin, main gitar. Na'udzubillah. Kadang anak kalau nggak dididik, kita lagi ngap-ngapan orang tua, dia ngambil HP di foto, selfie. Ya. Orang tua lagi ngap-ngapan, masya Allah, bukannya baca Yasin, talqin, bisikin di telinganya la ilaha illallah, enggak, dia ngambil HP kemudian dia selfie. Ya, tolong doain bapak saya. Kita doain sama orang. Ya. Tapi kalau anak yang dididik dengan pendidikan agama, insya Allah ketika kita meninggal dunia, dia akan mengiringi kita, mendoakan kita, selalu mengirimkan istighfar buat kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu ini Bapak Jamaluddin, ya, Pak, kemudian Ibu Siti Fatimah, kewajiban orang tua selain mengadakan akikah, kemudian juga nanti kalau Ananda Muhammad Abdullah Himmi sudah akalnya sempurna, ya, sudah tamyiz, ya, maka wajib orang tua ngajari. Yang pertama apa? Mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Nabi kita Nabi Muhammad. Yuk diajari. Sebetulnya yang wajib ngajarin itu orang tua, bukannya orang lain, bukannya ustadz, bukan. Ya.
Bukannya ustadz yang wajib ngajarin anak kita. Yang wajib ngajarin anak kita adalah kita sendiri, orang tua. Ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Tapi kalau kita nggak mampu, boleh kita mewakilkan, nitip kepada orang yang mampu. Tapi tidak hanya sekedar nitip, harus diperhatiin yang ngajarin, betul. Ini masukin anak ke guru ngaji udah blengker uratnya ngajarin. Itu anak, masya Allah, nggak perhatian orang tuanya, ya. Kemudian diminta buat uang listrik aja goceng di seminggu, dia bilang apa itu ustadz kagak ikhlas ngajarnya, masya Allah. Tapi begitu dimasukkan ke kursus bahasa Inggris, 1 hari goceng kagak protes, ya. Betul nggak Pak? Masya Allah. Masukin anak-anak kita kepada guru ngaji, kita titip dengan baik biar dia jadi anak yang soleh. Kemudian hak orang tua yang berikutnya adalah kalau dia sudah balik, kalau dia sudah dewasa, nanti orang tua wajib ngawinin. Tuh. Lepaslah kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, ketika anak itu sudah kawin, berumah tangga, maka kewajiban orang tua sudah selesai. Kita doakan mudah-mudahan keluarga Bapak Jamaluddin dan Ibu Siti Fatimah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya. Semua yang dikeluarkan pada malam hari ini menjadi sedekah. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Kita doakan mudah-mudahan dengan wasilah sedekah beliau pada malam hari ini, sedekah dengan memotong hewan akikah, sedekah dengan makanan, sedekah dengan air, semuanya pada malam hari ini yang dikeluarkan oleh Bapak Jamaluddin dan Ibu Siti Fatimah ini menjadi wasilah, menjadi sebab menjadikan anaknya Ananda Muhammad Abdullah Himi menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, banyak sedekah buat anak kita Pak. Terutama sedekah kepada guru ya. Kalau anak kita pengen soleh, pengen pinter ngaji, banyak sedekah kepada gurunya ya. Kalau guru lagi diam aja nggak punya rokok, beliin rokok gitu ya. Iya, banyak sedekah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi kita doakan Ananda Muhammad Abdullah ini menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barangkali ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.